Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal uji coba ujian nasional 2 tahun pelajaran 2018-2019 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan yang diadakan di DKI Jakarta. Kita mulai saja. Soal nomor 1, sebuah penghapus papan tulis memiliki panjang, lebar, tinggi, dan massa. Maka besaran turunan yang dapat diperoleh dari data penghapus papan tulis tersebut. Nah, kita lihat dulu ya. Kita screen sketch dulu ya. Lihat. Nah, lihat volume. Nah, volume ini mempunyai satuan yaitu meter kubik ya, meter kubik ya. Meter itu adalah satuan dari panjang ini. Berarti ini boleh ya. Kemudian kedua adalah berat ya. Berat atau gaya ini satuannya adalah kilogram ya. Newton juga bisa, meter per sekon kuadrat ya. Nah, kilogram ini satuan dari massa ada, kemudian meter panjang ada. Nah, sekon ini ya, sekon adalah satuan dari waktu, ini tidak ada, berarti berat bukan ya. Berarti A bukan jawabannya. Ya, volume ya betul, adalah meter tadi, meter kubik berarti panjang. Kemudian massa jenis ya, massa jenis satuannya kilogram ya, kilogram per meter kubik. Nah, kilogram ini satuan dari massa ya betul ada. Kemudian meter dari panjang ya betul ada ya. Nah, kemudian yang satu lagi luas satuannya adalah meter persegi ya, meter persegi. Meter ini adalah satuan dari panjang, berarti bisa. Jawabannya adalah B. Kita tandai dulu ya. Yang nomor 1 jawabannya adalah B ya. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan perubahan wujud zat berikut. Dari 1 ke 2 ini ada peristiwa mengembun. Dari 2 ke 3 ini menguap. Dari skema perubahan wujud zat 2 memiliki sifat. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, mengembun itu adalah perubahan wujud zat dari gas ya, dari gas ke cair. Ini jadi yang nomor 1 adalah gas dan yang nomor 2 adalah zat cair. Nah, dari 2 ke 3 ini menguap, dan menguap itu perubahan jadi zat cair menjadi zat gas. Jadi kesimpulannya yang nomor 2 ini adalah zat cair. Kita lihat mana jawaban yang tepat. Yang A, coba lihat bentuk berubah. Ya, betul ya, bentuk tetap tidak ya, langsung saja. Ke yang B, bentuk berubah ya, betul. Bentuknya berubah. Kemudian volumenya tetap ya, betul. Kemudian gaya tarik antar partikel kurang kuat, betul. Ya, jawabannya adalah B ya. Nah, kita tandai dulu.
Lanjut ke nomor 3. Logam dengan massa 500 gram dan bersuhu 36 derajat dimasukkan ke dalam air yang massanya 1000 gram dengan suhu awal 40 derajat Celcius. Saat terjadi keseimbangan suhu akhir 38 derajat Celcius, jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan tidak ada kalor yang hilang, maka kalor jenis logam adalah, nah bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung saja ya. Kita hitung. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus asas Black ya. Jadi Ki yang dilepaskan oleh air ya sama dengan Ki atau kalor yang diterima oleh logam ya, atau Ki air ya. Ki air sama dengan Ki atau kalor logam ya. Nah, rumusnya Ki adalah M kali C ya, kali C kali delta T, di mana M adalah massa, T adalah perubahan suhu, dan C adalah kalor jenis. Ini juga sama yang logam, M kali C ya, kali delta T. Ini yang air, massa ininya yang air, kalor jenisnya, massanya yang logam, ini C logam, ini delta T yang logam. Kita masukkan yang air dulu. Yang air massanya kita lihat, yang air massanya 1000 gram ya. Jadi 1000 dikali ya, 1000 dikali C. C itu adalah kalor jenis. Lihat kalor jenis air berapa. Nah, kalau jenis air ternyata 4200 ya. 4200. Kemudian delta T adalah itu perubahan suhunya ya. Nah, awalnya air ini suhunya 40 derajat Celcius, setelah dicampurkan menjadi 38 derajat Celcius. Jadi perubahannya adalah 2 ya. 2 derajat ya. Dari 38 ke 40. Sama dengan massa logamnya 500 gram. Nah, ini kita rubah dulu ya ke kilogram. Ini juga sama ya, ke kilogram. Ini jadi 1 kilogram ya. Nah, ini juga jadi 500 gram adalah 0,5 ya. 0,5 kilogram. Kemudian dikali C. Nah, C-nya ini kalau jenis logam ini ditanyakan kenaikan suhunya itu 36 ya. Dari 36 ke 38. Nah, berarti naik suhunya menjadi 2 derajat ya, perubahan suhunya 2 derajat. Ini 2 sama bisa dicoret ya, coret. Kemudian ini ya tinggal C-nya. C sama dengan ya, sama dengan ini berapa, 4200 kali 1 4200. 4200. Nah, ini C asalnya dikali dengan C, karena pindah dengan yang ini maka jadi dibagi ya, dibagi setengah ya, 1/2 ya, 1/2. Nah, sama dengan ini bisa ke atas ya, yang 2-nya 2 dikali 4200 itu 8400 dibagi 1 sama ya, masih 8400. Jadi kalor jenis dari logam yang dimasukkan ke dalam air ini adalah 8400 ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Kita lihat jawabannya apa, 8400. Nah, jawabannya adalah D. Tandai dulu ya jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke nomor 4 ya. Ke nomor 4.
Perhatikan grafik dan pernyataan kecepatan pi terhadap waktu t dari sebuah benda berikut. Ini grafiknya ya, kecepatan. Pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang benar untuk grafik tersebut adalah, kita lihat dari A ke B. Kita lihat dari A. Nah, grafik A ini naik ya, naik. Nah, kalau grafiknya naik, ini adalah gerak GLBB ya. GLBB dipercepat ya, dipercepat. Nah, kenapa dipercepat? Karena kecepatannya naik. Terlihat dari grafiknya ini naik. Nah, kemudian kita lihat yang B. Yang B ini adalah GLB ya. Ini adalah GLB. Nah, kenapa ini lurus? Karena kecepatannya tetap. Kemudian yang C ini sama dengan yang A. Ini GLBB dipercepat karena grafiknya naik. Kemudian yang D ini grafiknya turun. Nah, ini adalah gerak GLBB ya. Kalau turun GLBB ini diperlambat ya. Diperlambat. Nah, kenapa diperlambat? Karena kecepatannya menurun. Nah, kita lihat pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, grafik A, benda bergerak lurus berubah beraturan, ya betul. Ini GLBB ya, dan mengalami percepatan, ya betul, dipercepat ya, betul. Grafik B, benda bergerak lurus beraturan, GLB, dengan kecepatan tetap, ya betul ya, kecepatannya tetap B. Yang nomor 2 betul. Grafik C, benda bergerak lurus beraturan, bukan ya, tidak. Ini bergerak lurus berubah beraturan dan mengalami percepatan, ya memang mengalami percepatan, betul. Grafik D, di pernyataannya keseluruhannya salah. Yang D, grafik D, benda bergerak lurus beraturan, ini GLB, bukannya, ini GLBB dengan perlambatan. Perlambatannya benar, tapi gerak lurus beraturannya salah, jadi salah ya. Di jawabannya adalah 1 dan 2 adalah A ya. Jawabannya adalah A. Kita tandai yang nomor 4 jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Apabila balok diberi gaya seperti gambar, percepatan benda 2 meter per sekon kuadrat. Apabila di atas balok ditambahkan benda yang masanya 500 gram dan gesekan antara balok dengan lantai diabaikan, maka percepatan yang dialami balok menjadi. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, tadi ini ada sebuah balok ya, dengan diberi beberapa gaya sehingga si balok ini bergerak dengan percepatan ya, percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat ya, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, apabila di atas balok ya, baloknya ini nanti dikasih balok yang baru ini yang masanya 0,5 atau 500 gram ya, 500 gram atau 0,5 kilogram. Nah, berapakah percepatan setelah diberi tambahan beban ya? Nah, caranya yang pertama, kita harus ketahui dulu berapa massa benda ya, benda sebelum ditambahkan baloknya.
Nah, caranya mudah saja. Rumusnya adalah M sama dengan ya F dibagi A ya. F itu adalah resultan gaya, A adalah percepatan. Nah, kita hapus dulu yang ini percepatannya ya. Hapus dulu. Nah, ini ada beberapa gaya. Ke sebelah kanan ada dua gaya ya. Ada dua gaya, yang ke sebelah kanan ada yang 15 Newton, ada yang 10 Newton. Nah, karena arahnya sama berarti ini ditambah ya. 10 ditambah 15 menjadi 25. Nah, selain dari yang searah, gayanya ada juga yang beda arah. Nah, yang beda arah ini dikurangkan ya, berarti 25 kurang 20. Ini F-nya ya. 25 kurang 20 sama dengan 5. Nah, berarti F-nya itu 5 Newton. Newton ya satuannya. Kemudian A-nya ini tadi 2 ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti masanya ini ya, masanya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ya. 2,5 kilogram. Nah, berarti benda ini adalah masanya 2,5 kilogram. Nah, supaya mudah kita hapus dulu ya hasil perhitungannya. Nah, ini ditambahkan ya, ceritanya ditambahkan 2,5 ya, ini 2,5. Nah, ditambahkan dengan balok yang baru dengan massa 0,5 sehingga masanya bertambah setengah ya. Berarti total masanya menjadi yang tadinya 2,5 ditambah 2,5 ditambah setengah sama dengan 3 kg. Nah, kita hitung berapa percepatannya. A sama dengan F ya dibagi M. F-nya masih tetap yang tadi 5 ya. Kemudian M-nya menjadi 3. Nah, 5 dibagi 3 sama dengan 1,6666 ya, kita bulatkan menjadi 1,67 meter per sekon kuadrat. Ya, jawabannya adalah B ya. Nah, kita lihat jawabannya adalah B. Kita tandai dulu. Lanjut ke nomor 6 ya, ke nomor 6. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut melukiskan lintasan gerak sebuah bola yang dilempar oleh seorang anak. Berdasarkan lintasan bola tersebut, maka dapat disimpulkan kesimpulannya. Pernyataan yang baru ditunjukkan ya, kita lihat. Yang nomor 1, gerakan bola dari A ke B ya, dari A ke B, lihat dari A ke B ini ya. Energi potensial bertambah ya, betul ya, energi potensial bertambah karena kecepatannya bertambah ya, salah ya. Nah, untuk energi potensial kecepatan tidak berpengaruh ya. Yang nomor 2, gerakan bola dari A ke B energi potensialnya bertambah ya, betul, karena makin tinggi kedudukannya. Nah, ini betul ya. Energi potensial itu bergantung pada ketinggian. Kita tandai dulu ya yang benarnya. Nah, kemudian yang pernyataan nomor 3, gerak bola dari B ke C ya, B ke C. Energi kinetiknya bertambah ya, betul, bertambah energi kinetiknya karena makin rendah kedudukannya. Ya, tidak ada hubungannya ya antara kedudukan dengan energi kinetik.
Yang nomor 4, gerakan bola dari B ke C dari kinetiknya bertambah. Ya betul ya, dari B ke C ini bertambah karena makin besar kecepatannya. Ya betul ya. Di pernyataan nomor 4 ini betul. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan 4. D jawabannya. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ya, nomor 7 lanjut. Untuk ini kita pakai screen sketch dulu ya, supaya mudah. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar sebuah tuas ya, tuas. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati titik beban, supaya tuas tetap seimbang, maka yang harus dilakukan. Nah, ini ada sebuah tuas, bebannya 600 Newton, kuasanya 300 Newton. Ini berada pada jarak 200 cm ya. Nah, 200 cm sama dengan 2 meter ya. Ini 2 meter. Nah, langkah yang pertama kita harus menghitung berapa lengan kuasanya ya, lengan kuasanya berapa. Rumusnya mudah, yaitu F ya kali LK sama dengan W kali LB ya. Di sini F-nya 300, LK-nya ini ditanyakan. Kemudian W-nya ini 600 dan LB-nya adalah 2 ya. 2 ya. Nah, berarti LK sama dengan ya LK 600 kali 2 ini 1200 ya. Dibagi 300. Kita coret ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4 meter. Ya, berarti panjang dari lengan kuasa dari sini ke sini, nah ini adalah 4 meter ya. 4 meter. Kita hapus dulu ya supaya agak rapi. Nah, ceritanya nah ini ya. Saat titik tumpu digeser 10 cm ya. Digeser 10 cm. Ya, 10 cm. Nah, sehingga terjadi perubahan panjang lengan kuasa dengan beban. Lengan kuasa, nah lengan kuasa karena digeser ke lengan beban berarti bertambah ya panjangnya menjadi 4,1 meter. Sedangkan yang lengan kuasa, nah panjangnya berkurang 10 menjadi 1,9 meter ya. Nah, untuk supaya seimbang lagi, nah ini ada pilihan-pilihannya. Kita lakukan yang pertama dulu ya. Menggeser kuasa sejauh 10 cm mendekati titik tumpu ya. Ini digeser 10 cm. Nah, sehingga panjangnya menjadi 4 meter ya, 4 meter. Apakah sama antara perkalian beban dengan lengan beban dengan kuasa dikali lengan kuasa? Kita lihat ya.
Sekarang 600 dikali 1,9 ya. 1,9 kali 600. Apakah sama dengan hasilnya dengan 300 ya? 300 dikali 4. Kali 4 ya. Ini jelas 300 kali 4 ini 35 1200, ini tidak mungkin ya. Jadi yang A ini salah ya. Tidak mungkin. Coba kita yang kedua ya. Menggeser kuasa sejauh 2 cm mendekati titik tumpu ya. Ini sama ya, ininya sama. Nah, ini kita lihat digeser 20 sehingga menjadi 3 ya. Menjadi 3,9 meter. Ini tetap 300 kuasanya. Nah, karena digeser 20 cm menjadi 3,9 ya. 3,9, lihat. 3,9 kali 300. Kita kalikan saja. 39 kali 3 apakah sama dengan 3 kali 9 27. 7 di bawah 2, 3 kali 3 9. 9 tambah 2 sama dengan 11, di 117 ya. Jadi 1170 ya untuk yang ini. Kemudian yang ini 19 kali 6 ya. 6 kali 5 54, 4 bawah 5 ya. 6 tambah 5 ini 11. Jadi 1140 ya. Ini juga bukan. Menambah kuasa menjadi 350 ya. Ini jadi 350. 350 ya. Dikali 3,9. Lihat saja 300 saja. Bukan 3,9 ya. Kali 4,1 ya. Kali ya, kali 4,1. Nah, dikali 3,9 300 saja, ini lebih ya. Berarti ini juga tidak. Mengurangi kuasa menjadi 120 ya. Kuasanya menjadi 120. 120 dikali 4,1 kita kalikan ya. Apakah sama dengan hiji 1150? 12 kali 4 1 ya. 1 kali 2 2, 1 kali 1 ini jelas ini ya. Belakangnya 2, ini 4, berarti bukan. Jadi tidak ada jawabannya ya. Nomor 7 tidak ada jawabannya. Lanjut ke nomor 8, sebuah telur tenggelam seperti gambar berikut. Apabila kedalaman air ditambahkan garam dapur dan larut di dalamnya, maka yang terjadi dengan telur tersebut adalah, nah, ketika ditambahkan air garam ya ke sini, maka si air ini akan bertambah massa jenisnya. Sedangkan telur tetap massa jenisnya. Karena ada pertambahan massa jenis pada air ini, maka si air ini akan lama-kelamaan akan bergerak ke atas. Nah, kita lihat jawaban mana yang benar. Tetap tenggelam, ya belum tepat. Yang B juga belum tepat. Melayang karena massa jenis larutan bertambah ketika ditambahkan garam dapur. Jawabannya adalah C ya. Akan melayang. Nah, kalau ditambah lagi nanti akan terapung ya, akan terapung. Nah, karena ini gaya ke atas pada telur lebih besar dibandingkan gaya ke bawah. Dan juga yang lebih tepat ini ya, karena ditambahkan garam dapur karena masih selarutan bertambah.
Jawabannya adalah C ya. Lanjut nomor 9. Apabila periode gelombang 0,3 sekon, maka besarnya cepat rambat gelombang adalah, nah kita menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus, kita screenshot dulu ya. Rumusnya Pi sama dengan lambda dibagi T ya, ini rumusnya. Pi adalah cepat rambat gelombang, lambda ini adalah panjang satu gelombang, dan T besar ini periode. Nah kita lihat gambarnya. Nah ini ada berapa gelombang? Ternyata untuk satu gelombang itu adalah satu bukit ya, satu bukit dan satu lembah. Ini adalah satu gelombang. Jadi yang kita hitung adalah satu bukit dan satu lembah. Di sini ada 3 bukit dan 2 lembah. Berarti ini 2,5 gelombang. Untuk lebih mudah, nah untuk 3 meter ini kan ada berapa tonjolan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tonjolan. Nah berarti untuk satu tonjolan ini kita bagikan 3 dibagi 5 ya, sama dengan 0,6. Jadi dari sini ke sini satu tonjolan ini adalah 0,6. Nah untuk satu gelombang itu 2 tonjolan, berarti panjangnya ya lambdanya berarti 1,2 ya. Berarti lambdanya 1,2 meter. Berarti lambdanya 1,2. Kemudian periodenya 0,3 ya. 1,2 dibagi 0,3 sama dengan 4 meter per sekon ya. Jadi jawabannya adalah B. Tandai dulu ya, jawabannya B. Apabila kita berada pada nomor 10 ya, apabila kita berada pada dalam suatu ruangan tanpa zat peredam suara, maka suara kita kurang terdengar jelas. Hal ini disebabkan, nah sebenarnya apa? Nah dinding ruangan menyerap suara kita enggak ya, terus memantulkan. Bunyi pantul datang bersamaan dengan bunyi asli ya. Tidak ya, tidak bersamaan tapi saling berhimpitan. Terjadi gema ya. Nah ini jawaban gema ya, sehingga mengganggu bunyi asli ya. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 11 ya. Kita pakai screen catch dan kalian menggunakan rumus ya. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar. Ternyata sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar 2 kali dari bendanya. Apabila kemudian benda digeser 15 cm menjauhi cermin, maka sifat bayangannya adalah, nah ini ya, langkah pertama harus kita ketahui berapa jarak bayangannya ya. Ini bendanya, bayangannya jaraknya berapa. Ini diketahui bahwa perbesarannya ya, perbesarannya 2 kali. Nah perbesaran kita beri lambang M besar ya. Kemudian jarak benda, nah ini jarak benda kita beri tanda SO ya, SO. Nah jarak bayangan, nah jarak bayangan lambangnya kita beri lambang SI ya. SI sama dengan ya M dikali SO ya, itu rumusnya. Nah M nya ini tadi 2 ya, kemudian SO nya ini 30, jadi sama dengan 60.
Berarti jarak bayangannya adalah 60 cm. Ya, di sebelah sini berarti ya. 60 cm berarti SI-nya. Terus dulu di sini ya. TSI-nya sama dengan 60 cm. Kita hapus dulu. Udah ketemu ya. Nah, setelah kita mengetahui SI, nah kita menghitung jarak fokus. Berapa jarak fokus lensa ini? Ya, rumusnya adalah 1 per F kurang bawah ya. Rumusnya adalah 1 per F sama dengan 1 per SI ya, ditambah dengan 1 per SO ya. Nah, SI dan SO nya udah diketahui sama dengan 1 per 60 ya. 1 per 60 ditambah SO nya ini 30. 1 per 30. Nah, kita samakan penyebutnya ini 60 dan 30. FVB nya adalah 60 ya. 60 bagi 60 ini 1 ditambah 60 bagi 30 ini 2. Berarti 1 per F sama dengan 60 dibagi 3. Salah ya, ini penyebutnya harus di bawah ya. Sama dengan ya 60 ya. Tadi 1 ditambah 2 ya. Jadi sama dengan ini 3 per 60. Nah, berarti F nya adalah tinggal dibalikan saja, 60 dibagi 3. Nah, sama dengan ini 20. Jadi jarak fokusnya adalah 20 ya, kira-kira di sini ya. Langsung saja di sini ya 20. Ini titik F-nya ya, dengan jarak 20 cm. Kita hapus dulu ya. Lanjut, kemudian setelah itu, nah ini digeser ya, digeser 15 cm menjauhi cermin ya, yang asalnya 30 ya, 30 menjadi ditambah 15 menjadi 45 ya, 45. Jadi jaraknya ini sekitar 45 cm bendanya ini ya. Nah, ini titik F. Nah, 2 kali titik F adalah titik M, 20. Berarti titik M nya, titik kelengkungannya ini 20. Nah, berarti letak dari benda ini adalah di luar dari titik kelengkungan. Coba ini ya. Nah, di sini ya kira-kira ya. Titik F-nya di sini. Ya, F-nya. Nah, langkah selanjutnya kita membentuk bayangan dulu ya, bayangan yang dihasilkan oleh benda ini. Langkah yang pertama adalah membentuk garis ya, garis sejajar sumbu utama, luruskan, kemudian dipantulkan ke titik F. Ya. Kemudian langkah kedua ya. Nah, kita membuat garis dari ujung bendanya ke titik M. Nah, inilah bayangan yang dihasilkannya.
Ini bayangannya ya. Nah, dilihat dari bayangannya ini diperkecil, kemudian terbalik. Karena terbalik ini adalah benda yang nyata. Jadi nyata, terbalik dan diperkecil. Jawabannya adalah B ya. Tandai yang nomor 11 jawabannya B. Lanjut ke nomor 12 ya, ke nomor 12. Dua buah muatan listrik plus Q dan min Q terpisah sejauh R. Maka terjadi gaya tarik sebesar F. Apabila kedua muatan diperbesar menjadi 2 kali semula dan jarak kedua muatan menjadi sepertiga R ya. Nah, kita screenshot dulu. Nah, kita tuliskan dulu. Nah, yang F1 ya sebelum dirubah, nah itu nilainya adalah F ya. Nah, berapa nilai F2 setelah dipindahkan ya. Nah, tadi rumusnya adalah K untuk gaya kolom. Nah, Q-nya tadi ya, Q-nya itu tadi menjadi 2 kali semula ya. Keduanya 2 kali semula, jadi 2Q1 ya. 2Q1 kemudian 2Q2. Jadi dua muatan ini berlipat ganda menjadi 2 kali lipat dan R-nya ya. Nah, atau gini ya, kita bandingkan saja ya, kita hapus dulu. Nah, supaya lebih ini lagi ya, kita buat set dulu ya, supaya kita bisa memotret lebih leluasa ya di sebelah sini. Kita pakai warna putih saja ya. Nah, di sini supaya lebih leluasa. Ya, kita tuliskan dulu rumusnya. Ini F1 ini sama dengan F2 ya. Rumusnya sama, K kali Q1 kali Q2 ya per R kuadrat ya. Ini tidak ada perubahan untuk yang pertama ya, gaya kolom yang pertama. Gaya kolom yang kedua K-nya masih tetap sama, kemudian Q-nya menjadi 2 kali semula ya. Jadi 2Q1 dikali 2Q2 ya. 2Q2 karena kedua-duanya menjadi 2 kali semula, sedangkan R-nya menjadi sepertiga R ya. Sepertiga R. Nah, ini dikuadratkan. Nah, kita coret dulu, K-nya sama, berarti bisa dicoret. Q1-nya coret, Q2-nya juga coret. Nah, ini sepertiga R kuadrat. Ini nilainya 1 ya. Berarti 1 per R kuadrat ya. 1 per R kuadrat. Kemudian ini 2 kali 2 4 ya. Kemudian sepertiga dikuadratkan menjadi 1 per 9 R kuadrat ya. Ini R kuadratnya sama, tinggal dicoret. Nah, kemudian ini 1 per 1, ini 9 dikeataskan jadi dikali ya. Berarti 1 per 1 sama dengan 4 kali 9 bagi 1 sama dengan 36 per 1 ya. Berarti perbandingannya adalah 1 per 36. Jadi kalau F1 nya F ya, nah berarti F2 nya adalah 36 F.
Jadi jawabannya adalah D. Nah, hapus lagi ya, biar tidak mengulangi. Kemudian lanjut ke nomor 13 ya, nomor 13. Nomor 13, perhatikan rangkaian lampu berikut. Urutan daya lampu dari yang paling kecil ke yang paling besar adalah, nah, kita harus mengetahui rumus dari daya dulu ya. Rumus dari daya ya, rumus dari daya. Rumus dari daya adalah ya, rumus dari daya adalah P ya sama dengan bisa pi kali I ya. Bisa juga I kuadrat kali R ya. I kuadrat kali R. Nah, di sini keterangannya hanya ini saja ya, keterangannya hanya hambatannya saja. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat dari rumusnya bahwa daya itu berbanding lurus dengan arus kuadrat dengan hambatannya. Jadi semakin besar hambatan, maka dayanya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil hambatan, maka semakin kecil juga daya ya. Nah, lihat ini antara L1 dengan L2 ini diparalelkan ya, diparalelkan. Nah, berarti ini kalau diparalelkan, nah, maka ini harus dihitung dulu berapa hambatan penggantinya ya. Nah, caranya mudah saja. R paralel kita lihat sama dengan FPB nya dulu 30 dan 10 ada 30 ya, 30 dibagi 30 bagi 30 ini 1 ya, 30 dibagi 10 ini 3 ya. Nah, jadi nilainya adalah 30 dibagi 4. Nah, sama dengan 7,5 ya. Jadi 7,5 ya. Berarti daya pada lampu ini lebih kecil ya. Lebih kecil daripada yang seri di sini ya. Nah, berarti yang paling besar maka adalah yang lebih besar hambatannya. Berarti yang lebih besar hambatannya yaitu adalah L3 ya. Nah, yang paling besar ini diurutkan ke yang terakhir ya. Berarti ini L3. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 14. Air dengan kalori jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius memiliki massa 5 kg bersuhu 30 derajat. Dipanaskan dengan pemanas air yang memiliki daya 100 watt selama 7 menit. Maka suhu akhir dari air tersebut adalah, nah ini ya, kita hitung rumus untuk menyelesaikannya yaitu
P ya kali T sama dengan M dikali C dikali delta T ya, delta T, dimana P adalah daya ya, dayanya ini udah diketahui, ini dayanya ya 100 watt. Kemudian T waktu ya, waktu 7 menit kita konversi ke detik ya, 1 menit itu 60 detik, berarti 7 menit adalah 7 kali 60 sama dengan 420 detik ya, atau sekon. Kemudian masanya airnya udah ada, ini kilogram ya, 5 kilogram. Kemudian kalori jenis air ini ada 4200. Tinggal kita menghitung berapa kenaikan suhunya, nanti tinggal ditambahkan dengan suhu awal. Kita masukkan saja dayanya ini 100, waktunya ini 420 ya, 420. Nah, masaknya 5. Kemudian C nya ya, C nya ini 4200. Nah, delta T ini kita cari ya berapa jawabannya. Nah, kita cari saja 420 sama 4200, jadi ini jadi 10 ya, dibagikan. Berarti delta T ya, delta T sama dengan ini ya 100 dibagi 5 kali 10 ya, 50. Coret ya, 10 dibagi 5 sama dengan 2 derajat Celcius ya. Jadi kenaikannya 2 derajat Celcius, berarti suhu akhirnya ya, T akhirnya suhu awal dikurangi perubahan suhu ya, berarti 30 ditambah 2 ya, kenaikan suhunya, berarti kenaikan suhunya 32 derajat ya, 2 derajat Celcius. Kita lihat jawabannya. Nah, ternyata tidak ada jawabannya ya, kita hitung aja E ya, E 32 derajat Celcius. Nah, tidak ada jawabannya. Lanjut ke nomor 15, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Memperbesar upaya yang benar untuk memperkuat medan magnet pada elektromagnet adalah nomor. Nah, untuk memperkuat elektromagnet, nah ini ada beberapa yang harus upaya dilakukan. Coba kita lihat. Yang pertama, memperbesar diameter kawat ya. Nah, diameter kawat ini belum tepat ya. Memperpanjang kawat kumparan kawat ini juga belum benar. Yang nomor 3, memperbesar kuat arus listrik. Nah, ini betul ya. Ini pernyataan yang benar. Kemudian yang nomor 4, menambah jumlah lilitan. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah, yang benar adalah 3 dan 4. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 16. Percobaan dengan trafo didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan dari data tersebut, maka nilai X dan Y berturut-turut. Nah, ini yang ditanyakan P dulu ya. Nilai X-nya dulu. Agar mudah ya, kita buat dulu. Ini ditutup dulu sebentar. Ya, sebelah sini saja ya. Oke, warna putih saja. Save ya.
Outline. Nah, kita screen sketch dulu. Nah, yang pertama ya, kita menghitung dulu pipe ya, pipe. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus pipe ya, boleh langsung saja ya. Ini tanyakan dulu pipe per PS ya, sama dengan NP ya, NP per NS ya, itu. Nah, pipe-nya ini ditanyakan, berarti pipe, nah sama dengan, nah ini PS-nya dipindahkan ke sana jadi dikali ya, di NP dikali pipe ya, sama dengan NS. Berarti NP-nya ini 500 ya. Kemudian NS-nya ini 200 ya. 200 ya, dikali pipe-nya ini 3 ya, 3 pol. Ya, ini coret. Berarti 5 kali 3 itu 15 dibagi 2 ini 7,5 ya. Nah, kita langsung saja 7,5. Nah, 7,5 ini ada 2, berarti ini jelas yang C dan D salah. Kemudian nilainya juga yang IS-nya juga sama ya. Sama, yang beda adalah step up atau step down ya. Cara membedakannya kita lihat dulu dari NP-nya dulu ya, atau dari pipe-nya dulu ya, pipe-nya. Ini pipe-nya ini 7,5 ya, tegangan 7,5, sedangkan yang sekunder menjadi 3 volt. Nah, karena terjadi penurunan tegangan, maka ini termasuk trafo step down. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, berarti IS tidak usah dicari lagi karena ini pasangannya sudah ada. Jawabannya adalah B ya. Lanjut ke nomor 17. Pada setiap tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara bumi mengalami musim panas, sedangkan belahan selatan bumi mengalami musim dingin. Peristiwa ini disebabkan adanya, nah ini sudah jelas ya, ini adalah revolusi bumi ya. Perubahan musim ya, perubahan musim akibat revolusi bumi. Nomor 18, lanjut, apabila kita mendapati ya zat-zat belerang, soda kue, udara, maka urutan yang benar adalah zat tersebut adalah yang pertama kita belerang ya, belerang. Nah, belerang ini kita screencast dulu ya biar mudah. Nah, belerang ini mempunyai lambang S ya, satu huruf. Ya, karena satu huruf ini adalah unsur ya. Sedangkan soda kue ini mempunyai rumus kimia NaHCO3 ya, HCO3. Jelas ini adalah sebuah senyawa ya. Senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang sama atau berbeda. Ini dari 3, 1, 2, 3 tambah 3 dari 6 unsur. Jelas ini adalah senyawa. Sedangkan udara, nah ini udara adalah campuran dari beberapa senyawa ya, senyawa-senyawa yang ada di udara. Ya, jawabannya adalah unsur, senyawa, campuran. Jawabannya adalah D.
Kita tandai dulu ya. Pada percobaan asam basa beberapa zat apabila bahan-bahan tersebut, kita lihat dulu ya. Pada percobaan asam basa beberapa zat apabila bahan-bahan tersebut dilarutkan dalam air dan ditambah indikator fenolphthalein, maka percobaan yang tepat adalah, nah fenolphthalein ini adalah indikator untuk mengidentifikasi zat basa ya. Fenolphthalein ini ya. Ini untuk mengidentifikasi zat basa ya. Yang kentara adalah zat basa, asam juga bisa. Nah, kalau basa dicampurkan dengan fenolphthalein, maka warnanya menjadi merah muda ya. Ini merah muda. Merah muda ya. Merah muda. Maka hasil percobaan yang tepat adalah pasta gigi ya. Pasta gigi ini bersifat basa ya, tapi hasilnya ini tidak berwarna ya, tidak harusnya ini berwarna merah muda ya, berarti ini salah ya. Yang A ini salah. Cukanya, cuka ini adalah asam ya, asam. Asam ya, asam berarti berwarna merah muda. Nah, harusnya ini harus tidak berwarna hasilnya kalau menggunakan fenolphthalein, berarti pernyataan B salah. Air soda ya, air soda termasuk soda kue. Nah, ini juga adalah, nah ini adalah basa ya. Air soda berwarna merah muda. Nah, ini jawabannya adalah C. Nah, tablet obat sakit mah ini adalah garam ya. Ini adalah garam yang berwarna merah muda, ini salah. Jawabannya adalah C. Ini ya kurang tepat ya, air soda ya. Air soda itu asam ya. Air soda itu asam. Air soda asam ya, seperti Coca-Cola itu asam, berarti ini bukan, salah. Tablet obat mah ini adalah basa ya, basa. Nah, untuk menetralisir asam lambung ya, asam lambung obat mah. Nah, sehingga ketika ditambahkan fenolphthalein, nah ini menjadi basa ya, akan menjadi netral. Ini jawabannya yang D betul. Jawabannya adalah D ya. Yang D, aduh tidak bisa ya, yang D pokok nama ya. Nomor 20, campuran serbuk besi dan belerang dapat dipisahkan menggunakan metode. Nah, ini ada serbuk besi, filtrasi tidak bisa, destilasi apalagi sublimasi itu dengan atraksi magnetik ya, dengan menempelkan pada zat-zat benda yang bermagnet ya, baik biasanya yang dengan elektromagnet ya, dengan atraksi magnet ya. Jawabannya adalah D. Perhatikan yang nomor 21, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Mudah berkarat, mudah membusuk, mudah dialiran listrik, mempunyai titik keleh tinggi. Di antara sifat-sifat tersebut yang merupakan sifat kimia ya, yang sifat kimia. Nah, ini yang A ya, sifat kimia ya. Mudah berkarat itu adalah sifat kimia karena menghasilkan suatu zat yang berubah ya. Mudah membusuk juga sama ya, ini juga adalah sifat kimia. Sedangkan yang nomor 3, mudah diarus listrik, ini sifat fisika. Mempunyai titik leleh tinggi, ini juga sifat fisika. Jadi jawabannya adalah A ya. 1 dan 2. Lanjut ke nomor 22 ya. Suatu kemasan makanan memiliki komposisi, ini banyak sekali ya. Langsung aja ke soalnya. Berdasarkan komposisi tersebut, bahan kimia monosodium glutamat ya. Monosodium glutamat berfungsi sebagai, nah ini adalah sebagai penyedap ya, atau sebut petsin ya. Petsin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah sebuah penyedap buatan. Jawabannya adalah C ya.
Penyedap buatan. Kita ciri I aja ya, ciri I. Lanjut ke nomor 23, seorang pengguna amfetamin stimulan memberikan dampak terhadap tubuhnya berupa detak jantung meningkat, pernapasan menjadi semakin cepat, dan tekanan darah meningkat. Ciri-ciri tersebut menunjukkan pengaruh. Nah, karena di sini ya ada detak jantung, pernapasan, kemudian tekanan darah. Nah, ini terjadi di dalam tubuh ya. Yang kalau terjadi di dalam tubuh yaitu adalah fisiologis ya, fisiologis. Nah, jawabannya adalah C ya. Lanjut ke nomor 24, perhatikan gambar berikut, ini Gareth Bale ya. Aktivitas yang dilakukan berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri ya, cirinya sudah jelas ya, yaitu bergerak, karena Gareth Bale ini sedang berlari ya, terbirit-birit mengejar ya, mengejar bola ya. Lanjut lagi ke nomor 25 ya, nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kerang ya, kerang, kemudian diatome ya. Gak tahu apa ini ya. Nah, ini kemudian ada apa ya namanya ini, cumi-cumi, ada siput ya. Ini sotong ya, sotong. Identifikasi kelompok hewan berdasarkan ciri-ciri pada gambar pada gambar adalah, nah ini, nah arthropoda, klik aja ya di sini. Nah, arthropoda ini adalah hewan, salah ya, kita ketik saja di sini. Nah, itu hewan kaki berbuku-buku ya, berbuku ya, bukan seperti buku ya, ada buku di kakinya ya, gak sopan ya, nyimpen buku di kaki ya. Nah, jadi buku-buku seperti ini ya, ada sekat-sekatnya ya, antara ruas-ruasnya, itu hewan kaki berbuku-buku. Nah, kalau Coelenterata itu hewan berongga ya, hewan berongga, hewan tubuh berongga. Nah, ini contohnya seperti ubur-ubur ya, ubur-ubur. Kemudian kalau yang berbuku-buku ini seperti serangga ya, serangga ya. Kemudian kalau moluska ini adalah hewan bertubuh lunak ya, hewan bertubuh lunak ya. Nah, seperti yang di atas ini itu ya. Nah, Platyhelminthes, nah itu adalah jenis cacing pipih ya, cacing pipih. Nah, seperti cacing pita ya, cacing pita. Kemudian planaria ya, itu juga termasuk cacing pipih ya. Jadi jawabannya adalah, kita hapus lagi ya. Nah, berdasarkan gambar berarti jawabannya adalah C ya, moluska atau hewan bertubuh lunak. Kita tandai dulu ya, tandai dulu. Thread, iya. Lanjut nomor 26, senyawa nitrat dan fosfat yang terkandung dalam pupuk apabila terbawa air ke dalam suatu perairan, misalnya danau dan waduk, dapat menimbulkan eutrofikasi akibat terkonsentrasinya mineral. Kondisi yang akan terjadi pada lingkungan yang tercemar oleh polutan ini adalah, nah ini akan adanya pertumbuhan pesat pada tanaman air seperti eceng gondok. Ya, jawabannya adalah B ya. Lanjut ke nomor 27. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini ya, urutan identifikasi untuk tumbuhan kacang hijau ya, tumbuhan kacang hijau. Nah, cara cepatnya untuk
mengerjakan soal ini, nah harus kita ketahui bahwa kacang hijau itu termasuk tumbuhan apa? Apakah paku, lumut, monokotil atau dikotil ya? Kita lihat urutan terakhirnya. Nah, ternyata kacang hijau termasuk adalah tumbuhan dikotil ya. Ini tumbuhan dikotil. Kita lihat urutannya, kuncinya yang terakhir adalah 3A ya, 3A. Nah, karena 3A dikotil, nah kita lihat urutan terakhirnya 3A yang mana? Oh, ternyata yang C. Ya, jawabannya adalah C. Ya. Jadi kita lihat supaya cepat melihatnya, kita lihat dulu urutan yang terakhirnya dulu ya, sesuai dengan kelompok makhluk hidup atau tumbuhan yang ditanyakan. Jadi jawabannya adalah C ya. Lanjut ke nomor 28 ya. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Kondisi yang tepat berdasarkan jaring-jaring makan tersebut adalah, nah, kita lihat dulu ya. Ini kita skip dulu. Ya, kita lihat yang pertama, berkurangnya populasi darah laut. Mana darah laut? Nah, ini darah laut ya. Darah laut ya, darah laut ini menurun katanya ya, menurun. Meningkatkan populasi ikan kecil ya, ikan kecil. Oh iya betul ya. Meningkatkan karena ini menurun, berarti ikan kecil. Jawabannya adalah A. Langsung ya, kalau sudah A, yang lain berarti salah ya. Karena ini menurun berarti ikan kecil akan meningkat. Ya, jawabannya adalah A ya. Langsung saja. Lanjut ke nomor 29 ya. Perhatikan grafik pertumbuhan penduduk pada dua kota berikut ya, ada kota X, ada kota Y. Kita lihat ya. Dilihat dari grafiknya bahwa pertumbuhan penduduk kota X ini lebih cepat ya dibandingkan dengan kota Y ya. Nah, kita lihat pilihan-pilihannya. Yang A, jumlah oksigen yang tersedia di kota X lebih banyak ya, lebih banyak daripada kota Y. Nah, ini belum tepat ya, nomor A belum tepat. Kualitas lingkungan semakin meningkat di kota X ya, ini juga kurang tepat karena kota X ini lebih padat ya. Air bersih di lingkungan kota Y lebih baik dibandingkan di kota A. Nah, ini C jawabannya ya, karena penduduknya lebih sedikit. Itu ya. Lanjut nomor 30. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada sebuah tangan ya, tangan beserta dengan otot dan tulangnya. Berdasarkan gambar tersebut, maka pernyataan yang tepat untuk menjelaskan saat lengan dibengkokkan ya, dibengkokkan. Yang tepat adalah, kita lihat yang A, kontraksi bagian 1 ya. Kita screenshot dulu ya, supaya lebih mudah. Ya. Yang A, kontraksi. Kontraksi itu adalah memendek ya. Kontraksi itu memendek. Nah, ketika ini diangkat, nah, yang bagian belakang ini justru tidak memendek, justru memanjang atau relaksasi ya, ini relaksasi harusnya. Jadi yang A ini belum tepat. Kemudian yang B, kontraksi bagian 3 ya, bagian 3 ini otot bicep ya. Tadi yang nomor 1 otot tricep, ini bicep, betul ya. Ini berkontraksi atau memendek ya. Karena memendek sehingga si tangan ini terangkat ya. Tulang bagian 4 dan 5 bergerak. Iya betul ya, 4 dan 5 bergerak. Satu arah ya, satu arah ke sini, betul. Terhadap tulang 2 yang diam. Iya, tulang 2 ini diam. Jawabannya adalah B.
Lanjut ke nomor 31, perhatikan data uji coba zat makanan berikut. Berdasarkan data percobaan uji zat makanan tersebut, maka bahan makanan yang mengandung zat glukosa ya, zat glukosanya. Kalau zat glukosa itu untuk mengujinya, yaitu menggunakan Vehling A ditambah Vehling B atau Benedict. Berarti kita fokusin ke sini ya, fokus ke tabel yang direaksikan dengan Vehling A atau Vehling B, atau disebut juga hasil campurannya disebut larutan Benedict ya, Benedict ya. Nah, untuk yang berglukosa nanti setelah dipanaskan maka ada perubahan warna ya, setelah dicampur dengan makanannya itu menjadi merah bata ya. Merah bata, jawabannya adalah yang merah bata yang tabel yang ini, yaitu yang nomor 1, 4 dan 5 ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Nah, untuk biuret, biuret itu untuk mereaksikan zat apa ya? Kita hapus dulu ya. Untuk biuret, lihat kali aja nanti yang ditanyakan biuret ya. Nah, ini biuret ini untuk menguji makanan yang mengandung protein ya. Protein ya, ingat-ingat ya, biuret protein. Bread prot ya, bread prot, prapet prot ya, itu protein ya. Biuret, red prot ya, proteinnya. Tandanya sebuah makanan ada proteinnya, ada perubahan warna dari zat biuret ini, ya ini menjadi ungu. Berarti dari data ini yang mengandung protein adalah nomor 1, nomor 3 dan nomor 5 ya, gitu diingat-ingat ya. Lanjut, kemudian yang ketiga ya, ini direaksikan dengan lugol ya, lugol. Nah, lugol ini atau disebut iodium juga ya, ada pada betadin ya, obat luka. Nah, ini untuk menguji adanya amilum ya, atau zat tepung ya, zat tepung amilum ya, amilum. Nah, tandanya apa ya, sebuah makanan mengandung amilum atau zat tepung, yaitu warnanya menjadi biru kehitaman. Jadi dari tabel ini bahan makanan yang mengandung amilum adalah nomor 1, nomor 2 dan nomor 5 ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ya, ini kertas minyak ya, kertas minyak. Nah, kertas minyak ini untuk menguji adanya lemak ya, adanya lemak. Tandanya apa kalau ada lemaknya? Nah, nanti si kertas yang ditempeli zat makanan itu akan transparan. Lihat kita yang transparan ini adalah bahan makanan yang pertama, kemudian yang keempat dan yang kelima ya. Nah, ini ada noda transparannya, berarti ini mengandung lemak. Nah, karena ditanyakan yang mengandung zat glukosa atau gula, maka jawabannya adalah 1, 4 dan 5. Jawabannya adalah D ya. Kita ciri I ya, ciri I dulu ya. Di ciri I, iya bagus. Lanjut. Perhatikan grafik volume pernapasan berikut ini. Kapasitas vital paru-paru ya. Berdasarkan grafik adalah, nah ini membedakannya, mana kapasitas vital, total, komplementer dan suplementer ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini tidal ini sebesar 500 ml ya. Ini adalah udara tidal, itu adalah udara yang keluar masuk ya. Keluar masuk ke dalam dan keluar dari paru-paru. Besarnya sekitar 500 cc ya. 500 cc. Kemudian yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini adalah udara komplementer ya. Komplementer ya, komplementer ya.
Ingat-ingat ya, komplementer. Komplementer. Atau disebut juga sisa inspirasi ya. Disebut juga sisa inspirasi ya. Inspirasi. Jadi ketika kita mengeluarkan napas sekuat-kuatnya, nah inilah udara yang dikeluarkan, disebut udara komplementer. Yang nomor 3 ini, yang ketiga dulu ya, lawan dari komplementer ini adalah udara suplementer ya. Ini udara suplementer. Suplementer ya. Atau sisa ini ya, sisa ekspirasi ini. Udara sisa ekspirasi. Ekspirasi itu keluarannya udara ya. Jadi ketika kita mengeluarkan udara, ya, kita mengeluarkan udara, maka ada yang keluar ya, sisanya, yaitu udara suplementer. Lanjut yang nomor 2. Nah, ini adalah kapasitas vital ya, vital. Kapasitas vital itu adalah kekuatan paru-paru ya, memasukkan dan mengeluarkan udara vital. Kemudian nomor 4 ini adalah kapasitas total ya. Kapasitas total. Total. Jadi jawabannya adalah ini ya, nomor 2 ya, vital itu. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 33 ya, nomor 33 ini gambar sebuah jantung ya, sebuah jantung. Kita ciri dulu ya. Dulu ya, kita nanti. Jawabannya adalah B ya. Mana? Nomor 33 ya, nomor 33 kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nomor 33 ya. Screenshot dulu ya. Bray. Pembuluh darah yang ditunjukkan oleh X ya, ini ya. Ini memiliki sifat. Nah, kita harus ketahui dulu. Nah, ini yang X ini pembuluh darah apa ya? Nah, ini adalah pembuluh darah yang mengeluarkan darah dari jantung ya. Nah, kalau mengeluarkan dari jantung ini adalah arteri ya. Ya, karena ini dari bilik mana ya? Nah, ini adalah serambi kanan ya, serambi kanan SK ya. Ini bilik kanan ya, BK, bilik kanan. Nah, kemudian ini ya, ini adalah serambi kiri, ski ya. Serambi kiri, ini bilik kiri ya, beki ya. Beki ya. Nah, kita pakai warna hijau ya. Nah, karena ini arteri. Nah, karena arteri, nah arteri itu mempunyai sifat tebal ya, tebal, karena ini harus mengeluarkan darah ya, mengalirkan darah yang tekanannya tinggi dari jantung, maka permukaannya harus tebal ya, seperti tebal dan elastis ya, elastis ya. Ini ada jawabannya, ada C dan D, tebal dan elastis. Nah, karena asalnya dari sini ya, dari sini, ini dari pena ya, ini pena, dari pena kemudian masuk ke serambi kanan. Nah, darah dari pena ini mengandung banyak karbon dioksida ya, karbon dioksida CO2. Maka ketika masuk serambi kanan,
bilik kanan, kemudian ke arteri, ini arteri paru-paru ya, karena menuju ke paru-paru, maka masih mengandung CO2 ya. Baru setelah melewati paru-paru, nanti darahnya akan menjadi bersih dan mengandung oksigen atau O2 ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya, tebal dan elastis serta membawa darah yang kaya karbon dioksida dan uap air. Jawabannya adalah D ya. Nah, sebagai tambahan saja, nah untuk yang bagian sebelah sini yang warna merah, ini adalah arteri ya. Aorta ini ya, aorta. Nah, ini arterinya ya. Ini aorta. Nah, aorta ini sama dengan arteri ya. Sifat-sifatnya bedanya adalah ini mengandung darahnya ini mengandung oksigen ya, yang warna merah ini. Itu sebagai tambahan informasi saja ya. Kemudian nomor 34, seorang pasien datang ke dokter untuk memeriksakan masalah alat reproduksi yang sedang dialaminya. Saat diperiksa terlihat ciri-ciri timbul luka pada alat kelamin dan dubur serta terlihat ruam-ruam. Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dijelaskan bahwa pasien tersebut menderita penyakit yang A ini jelas ya, bukan. Pasti wanita ini akan merasakannya ya. Kemudian herpes kutil ya, kutil kelamin. Nah, ini tidak ada kutil di sini ya. Kemudian gonorrhea, Neisseria gonorrhea. Nah, ini adalah kencing nanah. Di sini tidak disebutkan bahwa keluar kencing yang bercampur nanah. Berarti jawabannya adalah D ya, sifilis. Lanjut ke nomor 35 ya, nomor 35. Perhatikan gambar struktur jaringan daun berikut ya. Nah, ini jaringan-jaringannya. Fungsi bagian yang ditunjuk X dan Y. Nah, yang X ini namanya ya. Kita sketch dulu ya. Wih, udah ada ya. Mana ini teh ya? Nah ini dia ya. Keluar. Screenshot dulu ya. Nah, perhatikan gambar struktur jaringan daun berikut ya, yang X ya. Nah, yang X ini namanya adalah jaringan palisade ya, atau jaringan tiang. Ya, jaringan palisade ini sebagai tempat utama ya, tempat utama proses fotosintesis. Yang Y ini jaringan Flume ya, jaringan Flume. Jaringan Flume fungsinya mengedarkan zat-zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang paling atas ini adalah epidermis, ini pelindung ya. Epidermis sebagai pelindung. Kali aja nanti di soalnya ditanyakan ya. Kemudian yang ini di atas plum ini adalah silem ya. Silem. Silem ini tukang galon ya. Tukang galon. Ini pengantar ya. Pengantar air dan mineral. Kemudian ini ada celah di bawah. Nah, ini namanya stomata. Ya, stomata. Stomata ya. Nah, fungsinya untuk pertukaran gas ya. Gas CO2 yang masuk dan oksigen yang keluar. Nah, yang X ini palisade, fungsinya tempat fotosintesis, dan Y ini flume, fungsinya mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Jawabannya adalah D ya.
Lanjut ke nomor 36, perhatikan gambar berikut. Proses yang berlangsung pada bagian 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, nah ini udah ya. Yang satu ini filtrasi, yang dua absorpsi, yang tiga augmentasi. Ya, jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C ya. Dalam rangka memanfaatkan produksi kelapa yang berlimpah di Sulawesi Barat, warga setempat menerapkan bioteknologi konvensional dengan mengolah sari kelapa yang tambah bakteri Acetobacter psyllinum ya. Maka camilan yang sehat, camilan hasil olahan tersebut, nah udah ya, nata de koko ya, nata de koko jawabannya. Jadi bakteri untuk membuat nata de koko adalah bakteri Acetobacter psyllinum. Lanjut nomor 38, pada kondisi yang kurang menguntungkan seperti musim kemarau yang panjang, tumbuhan jati menggugurkan daunnya. Tujuannya adalah, nah ini A ya, mengurangi penguapan melalui daun. Nah, nomor 39, nah ini agak panjang ya. Nah, kita screen sketch dulu. Nah, ini udah ada ya. Kita screen sketch dulu ya. Mana? Ini tuh gimana? Udah capek kayaknya komputernya ya. Iya, sabar ya. Nah, ini ya. Persilangan mangga besar manis, M besar M besar, B besar B kecil dengan mangga kecil asam, M kecil M kecil, B kecil B kecil ya. Kita silangkan yang pertama M besar ya. M besar M kecil. Kemudian B besar B kecil ya. Silangkan dengan M kecil ya. M kecil, kemudian B kecil ya. Nah, ini adalah parentalnya ya, parentalnya. Nah, yang kedua kita tentukan ininya ya. Yang pertama ketuaan gametnya ya. Gamet dari M besar M besar B kecil adalah, yang pertama kita silangkan sini ke sini. M besar B besar ya. Kemudian dari sini ke sini berarti M besar B kecil. Kemudian M kecil B besar. Kemudian dari sini ke sini berarti M kecil B kecil ya. Nah, untuk ini gametnya M besar M kecil berarti M kecil saja. B kecil berarti B kecil saja. Nah, kita silangkan semuanya ya. Nah, caranya langsung saja kita silangkan F1-nya ya, F-nya. Nah, M kecil B kecil ya. B kecil dengan ini masing-masing aja ya. Dengan M besar B besar, langsung saja kita silangkan dengan M besar B kecil ya. Kemudian dengan M kecil B besar. Kemudian dengan M kecil B kecil ya. Kita gabungkan. Yang pertama kita M besar B kecil dengan M besar B besar jadi M besar M kecil ya.
M besar, ini M besar, M kecil ya, M kecil, B besar, B kecil. Ini fenotipnya adalah, kita singkat saja ya, merah, manis ya, besar ya, manis besar. Kemudian ini ya, M besar, M kecil ya, terus B kecil, B kecil ya, M besar, M kecil karena ini dominan, manisnya berarti manis, ini B kecil asam ya. Kemudian ini M kecil ya, M kecil, M kecil, kemudian B besar, B kecil ya, B besar, B kecil. Nah ini sifatnya adalah M kecil karena resesif, ini menjadi kecil ya, kecil. Kemudian B besar, B kecil ini besar karena B besar dominan besar ya. Kemudian ini M kecil, M kecil. Kemudian B kecil, B kecil ya, B kecil, B kecil. Nah ini adalah kecil asam. Jadi perbandingannya adalah antara semuanya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jawabannya adalah C ya. Kita ciri dulu ya. Nomor terakhir ya. Aduh ini. Mengapa pada percobaan fotosintesis sah daun harus ditutup bagian tengahnya dengan aluminium foil atau kertas karbon? A. Agar pada bagian yang ditutupi oleh aluminium tersebut tidak terkena air hujan. Bukan ya. Agar pada bagian daun tertutupi oleh aluminium tersebut tidak terjadi proses fotosintesis karena sinar matahari tidak dapat menembus melalui aluminium foil. Nah ini jawabannya adalah B ya. Ya, alhamdulillah pembahasannya sudah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sukses ya, diberi kemudahan nanti di proses UNBK ya, UNBK 2019 ini ya, pada mata pelajaran IPA ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya.